Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 1.1a8, koneksi antar materi, kesimpulan dan penjelasan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin, calon guru penggerak angkatan 10 2024. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara diistilahkan dengan kata menuntun. Artinya membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermakna. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia yang berpengaruh dalam dunia pendidikan. Aspek yang pencakup seperti aspek karakter, keterampilan, selain itu pendidikan berfokus pada pengetahuan, tetapi juga dalam pembentukan karakter yang kuat untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Contoh gambar di sebelah kiri adalah gambar peserta didik yang sedang mempraktekkan materi informatika. Selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti menghargai dan memahami potensi serta karakteristik alami yang ada di setiap individu. Sedangkan kodrat zaman, berkembangnya saat ini kita harus menyadari bahwa tuntutan dan tantangan zaman selalu berubah. Jadi kita sebagai guru harus terus belajar dan belajar agar dapat mengikuti perubahan sistem pendidikan saat ini. Di sebelah kanan ini adalah contoh peserta didik yang mempunyai skill atau kemampuan bermain sepak bola. Dan di bawahnya pun adalah peserta didik yang memberikan kemenangan dalam mengikuti turnamen sepak bola di Perguruan Tinggi Situs Banter 2024. Yang diikuti dari SMKN 2 Kota Serang dan sekolah lainnya. Selanjutnya, budi pekerti atau karakter dalam proses pendidikan individu. Pendidikan karakter untuk menghasilkan individu yang memiliki moralitas yang kuat, integritas yang tinggi dalam berkomunikasi dengan orang lain. Pendidikan moral mengajarkan kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, dan kasih sayang sesama manusia. Gambar di sebelah kanan ini adalah gambar perusahaannya dari perusahaan sedang mengecek melihat peserta didik mengikuti uji kompetensi yang setiap tahunnya diadakan di sekolah masing-masing. Yang di bawahnya adalah peserta didik sedang mengikuti rekrutmen oleh perusahaan yang ada di Cikande, wilayah Banten. Oke, next. Selanjutnya adalah semboyan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tutuwuri handayani. Artinya, seorang guru harus menjadi teladan yang baik untuk peserta didiknya dan mampu membangun semangat motivasi kepada peserta didiknya untuk terus belajar agar cita-citanya yang ingin dicapai tercapai. Contoh sebelah kiri, gambar peserta didik dan kepala sekolah memegang piala juara pertama dari Paskibra. Gambar yang di sebelah kanan adalah gambar peserta didik yang menjuari pencak silat. Dan gambar yang ada di bawah ini adalah peserta didik yang mengikuti lomba keterampilan siswa dari SMKN 2 Kota Serang. Selanjutnya adalah pendidikan harus berhamba pada murid. Artinya semua yang kita lakukan berorientasi pada peserta didik dan menekankan bahwa pendidikan harus menciptakan
keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan peserta didik dengan tujuan yang lebih besar untuk mempersiapkan menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh di samping kiri ini adalah gambar peserta didik sedang mempraktekkan materi informatika yang diberikan tentang proyek suatu masalah materi informatika. Pengalaman selanjutnya adalah pengalaman baru dari modul 1.1. Pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya pribadi sebagai pendidik harus memikirkan kondisi anak dalam pembelajaran. Sebelumnya, saya dalam mengajar tidak pernah melihat kondisi anak dahulu. Setelah belajar mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap anak dalam proses belajarnya berbeda-beda. Contohnya, saya mengajar informatika. Jadi, tidak semua anak langsung paham terkait materi informatika. Ada yang bisa langsung diterapkan, dan ada yang harus bertanya dulu, berulang-ulang kepada teman atau guru. Nah, bagaimana cara saya memberikan agar anak itu lebih paham? Yaitu dengan cara anak yang lebih paham memberikan pengetahuan kepada anak yang belum paham. Karena biasanya peserta didik itu lebih cepat mengerti. Yang mempraktekannya adalah temannya sendiri. Nah, itu cara saya untuk memberikan pengetahuan kepada anak tersebut. Selanjutnya adalah perubahan diri. Saya sebagai peserta didik mulai melakukan pengelompokan pada peserta didik untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Diharapkan peserta didik bisa mempraktekkan pelajaran informatika dengan baik dan semuanya bisa terampil dalam mempraktekkan di komputer atau laptop. Karena dengan berkembangnya teknologi, pelajaran informatika ini sangat penting sekali. Tidak hanya anak itu harus fokus di pelajaran jurusannya saja, tetapi harus anak itu terampil dalam mempraktekkan komputer atau laptop ya. Seperti penggunaan Microsoft Excel, Microsoft Word, dan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan atau yang digunakan di perusahaan. Selanjutnya adalah rencana pembelajaran ke depan MAPEL atau mata pelajaran informatika. Implementasinya adalah dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah melakukan pembelajaran informatika secara berdiferensi. Contohnya materi jaringan komputer. Peserta didik diberikan permasalahan dengan cara mengamati kabel UTP atau User Transfer Protocol yang disambungkan ke konektor RJ45. Setelah diamati, guru memberikan tayangan lewat YouTube tentang pemasangan kabel jaringan komputer. Peserta didik menonton, melihat tayangan tersebut sampai selesai. Selanjutnya, peserta didik mempraktekkan dan mencari tahu informasi cara penyambungan kabel UTP dan konektor RJ45 di Google ataupun platform web yang lainnya. Peserta didik yang pemahamannya agar anak yang lambat ini mengikuti dan lebih cepat paham praktekannya. Penggunaan media belajar visual tersebut dapat membangkitkan keaktifan peserta didik dan kebermaknaan anak dalam proses pembelajaran ke depannya yang nantinya dapat dirasakan oleh peserta didik. Konteks sosial budaya dalam pembelajaran informatika. Yang saya lakukan dengan membuat rancangan materi-materi informatika yang mencakup aspek-aspek kebutuhan dan konteks sosial budaya. Saya memberikan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, di mana peserta didik dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek informatika dengan masalah sosial atau budaya. Contohnya adalah pengembangan aplikasi atau solusi teknologi untuk memecahkan masalah di masyarakat atau komunitasnya atau organisasi yang anak tersebut mengikutinya. Contoh organisasi ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.